Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trainer, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Robani dan dua rekan saya Muhammad Nazmi Al-Ghifari dan juga Kang Fazil Fauzan. Kali ini saya sedang berada di kota Cimahi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas matkul kewirausahaan yang langsung diampu oleh dosen Ibu Intan Nur Amelia. Namun saya diamanahi untuk menjadi wawancara langsung dengan owner pemilik usaha karpet yang ada di sini. Rekan-rekan semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan Kang Arif. Bagaimana kabarnya Kang Arif? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai tentang usaha yang sedang digeluti oleh Kang Arif ini. Sudah kita ketahui bahwa karpet salah satu kebutuhan rumah tangga untuk ibu-ibu. Nah, tentu ibu-ibu itu juga ingin memiliki satu karpet yang kualitasnya bagus, harganya terjangkau. Nah, untuk selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan ownernya langsung, yaitu Kang Arif. Kalau boleh tahu Kang Arif, untuk alamatnya tokonya di mana Kang Arif? Terima kasih. Untuk alamat toko Azpa Surpet Cimahi ini beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 159 Cimahi, tepat di jalur utama Jalan Polres. Oh iya, sebelumnya Kang Arif, takutnya tadi saya salah karena di sini banyak karpet ya. Kalau boleh tahu usaha apa sih Kang Arif ini teh? Jenis atau apanya gitu? Baik, untuk jenis usaha sendiri kita bisa disebut mungkin distributor ya. Distributor karena kita merupakan tangan pertama dari pabrik langsung, dan barang-barang yang kita jual ini ya seperti yang kita lihat, ada karpet, ada juga surpet, ada kasur, ada 3 jenis itu yang kita jual di toko ini. Jadi ada karpet, surpet, sama kasur. Untuk awal mula nih Kang Arif, yang melatar belakangi Kang Arif untuk memilih usaha ini apa sih? Ya, untuk latar belakang sebenarnya yang menjadi inspirasi itu adalah kebutuhan sendiri gitu ya. Kebutuhan sendiri. Karena waktu itu bertepatan dengan corona ya. Ketika corona mulai distatuskan menjadi pandemi kalau nggak salah waktu itu di tahun 2020. Nah, kebetulan sebelum toko karpet ini saya buka toko undangan. Ya. Oh, digital gitu kan. Toko undangan khusus ada masih di Jalan Kolmas juga, kita buka toko. Tetapi karena ada corona, ada pelarangan dari pemerintah juga untuk menghentikan aktivitas hajatan seperti itu ya. Sehingga ya mau tidak mau untuk toko undangan benar-benar stop, harus berhenti gitu, karena yang hajatnya juga sudah tidak ada, tidak boleh. Nah, sehingga betul. Ya dari situ karena sebelumnya juga karpet ini sudah mulai berjalan. Jadi ketika toko undangan berjalan, karpet pun sudah mulai berjalan sebenarnya gitu, hanya sampingan. Tetapi ketika toko undangan tutup, nah disitulah baru diseriuskan Kak Asmi. Jadi sekitar bulan Juni 2020 itu mulai diseriuskan di karpet itu. Luar biasa. Jadi awalnya itu dari mulai corona, tapi yang awalnya jadi sampingan ternyata jadi sekarang usaha utama mungkin ya Kang Arif. Iya. Nah, selanjutnya nih Kang Arif, berbicara tentang karpet ini, apa sih keunikan atau keunggulan dari karpet yang lain gitu Kang Arif? Ya. Untuk sekarang yang kita fokuskan dan kita stok lumayan banyak juga, ini namanya karpet Malaysia Kang Azmi. Oh, ini yang ada di belakang ini disebut karpet Malaysia karena merujuk pada motifnya. Biasanya motif-motif karpet Malaysia itu bunga-bunga konsepnya seperti ini. Sementara untuk jenisnya sendiri sebenarnya ini termasuk kategori karpet busa karena materialnya itu di dalamnya itu ada busa kuning gitu, busa. Yang menjadi keunggulan tersendiri ternyata kalau saya perhatikan ini dari material
Dari materialnya karena ya busa, jadi ringan nih dibawa kemana-mana, juga bisa dilipat atau digulung, disimpan di rumah bisa kalau sedang tidak dipakai. Terus dari permukaannya juga nih bahan yang dipakainya itu adalah polyester yang sangat lembut, polyester lembut, dan juga yaitu banyak motif-motif yang biasanya ibu-ibu tuh paling suka itu motif-motif yang ada yang ramai, ada yang bunga-bunga, ada yang vintage, ada elegan, ada yang ya banyak pilihan motif, dan biasanya kita menyesuaikan motif-motifnya itu yang biasanya disukai oleh kebanyakan ibu-ibu. Masya Allah. Jadi ya teman semuanya. Jadi Kang Arif ini bergelut di bidang karpet. Ada 3 jenis tadi ya. Ada karpet, surpet, sama kasur ya Kang Arif ya. Nah tadi berbicara tentang karpet Malaysia Kang Arif ini. Mengapa sih memilih karpet gitu kan itu? Ya. Kenapa gitu? Ya karena saya rasa karpet ini seperti tadi yang diungkapkan Kang Azmi di awal, bahwa karpet ini merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang biasanya di setiap rumah itu menjadi suatu kewajiban nih punya karpet, harus ada, pasti ada. Dan kita lihat bahwa prospek ke depan juga ini kan sangat bagus selama ada keluarga-keluarga baru gitu kan yang menikah. Asutri ya. Kang Azmi juga mudah-mudahan secepatnya nih. Amin, mudah-mudahan. Selama banyak rumah tangga baru, tentu kan itu pasar kita, itu yang menjadi pasar kita, karena pasti akan membutuhkan karpet di rumahnya. Seperti itu juga ya, mungkin karena karpet ini juga misalkan dari waktu pemakaiannya mungkin terbatas, hitungan 5 tahun, sekitar 5 tahun 6 tahun, nah kan nanti bisa ganti lagi gitu per periodenya. Jadi untuk prospeknya juga saya kira dari karpet ini cukup bagus. Oh ya Kak Arif, setelah itu nih apa atau bagaimana marketing atau pemasaran yang Kang Arif lakukan ya pada saat dulu corona sampai saat ini gitu Kang Arif? Ya, untuk sistem pemasaran kita awalnya itu B2B justru ya. B2B, bisnis ke bisnis. Kita coba pasarkan di media sosial. Ya. Dan ternyata memang karena dulu awal boomingnya itu di sekitar tahun 2021. Jadi kita dapat barang itu ketika produksi karpet Malaysia itu benar-benar pada awal-awal kemunculannya Kang Azmi. Jadi ketika kita pasarin di media sosial itu banyak yang menghubungi adalah distributor-distributor juga gitu. Sehingga memang dulu fokusnya di tahun pertama itu fokusnya kita gencarkan iklan itu untuk skala partai. Oh partai. Ya, dan alhamdulillah di berbagai kota di Jawa Barat, dari sebelah timurnya ada Garut, yang paling jauh nih ya Indramayu kalau ke arah timurnya, Priangan timurnya. Kalau ke arah barat ya dari Cianjur, terus Purwakarta, Bogor, Masya Allah, ke Jampang gitu, Sukabumi, bahkan ke Jakarta juga pernah. Paling jauh kita pernah mengirim ke Riau kalau ke luar pulaunya gitu, ke Riau. Tapi kebanyakan di dalam kota. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin karena semakin terbukanya juga informasi keberadaan pabrik Kang Azmi, jadi untuk skala-skala partai ini sudah mulai berkurang karena kebanyakan distributor langsung ya langsung ke pabrik gitu. Distributor yang dulu kita supply sudah langsung ke pabrik, sementara itu ya karena kita harus terus berjalan usaha, maka kita rubah nih di 2 tahun terakhir ini. Kita lebih fokus ke B2C, jadi bisnis ke langsung customer, dan kita memakai aplikasi marketplace ya di Shopee sih fokusnya, baru di Shopee aja ya. Shopee siapa lagi kan? Ada lagi mungkin? Sebenarnya ada TikTok, ada juga Lazada. Cuman yang kita fokuskan setiap hari kita live dari pagi sampai malam itu di Shopee. Selanjutnya terkait pemasaran Kang Arif untuk promo-promo atau iklan tersebut selain tadi B2 apa sih? B2B itu apalagi sih Kang Arif? Itu kan sistem pemasaran ya. Iklan atau promonya gitu ada. Kalau promo sendiri ya kita manfaatkan
apa yang ada di marketplace Shopee seperti itu. Adanya voucher-voucher yang bisa dibikin oleh penjual itu juga menarik pembeli. Ya. Dan sebenarnya dari Shopee juga sudah banyak potongan kayak free ongkir, terus ada potongan-potongan juga ada yang disediakan oleh marketplace-nya. Dan kita pun sebagai penjual bisa menambahkan nih sebagai kelebihannya, misalkan kita bikin voucher untuk pelanggan baru atau potongan apa gitu ya, khusus lebaran atau akhir tahun. Nah itu voucher-voucher itu juga menarik pembeli dan merupakan salah satu strategi yang kita pakai tentunya. Luar biasa. Selanjutnya nih Kang Arif, selain Kang Arif kegiatan selain berdagang apa saja sih? Kalau saya sendiri ya hanya berdagang. Berdagang khusus ya, mungkin ya. Betul. Selain ya toko karpet, saya pun masih melayani percetakan juga. Percetakan. Jadi masih ada pelanggan-pelanggan dulu yang masih menghubungi dan ya alhamdulillah lah. Jadi sampingan dulu yang tadinya fokus yang utama karpet yang sampingan ternyata kebalik saat ini. Jadi karpet yang utama dan percetakan mungkin yang bisa disebut sampingan. Untuk pembagian waktu nih Kang Arif, tadi kan Kang Arif mulai lagi terjun di percetakan, terus juga sekarang di karpet. Untuk memanajemen waktu nih, bagaimana sih Kang Arif? Apalagi tadi Kang Arif kan tadi anak mungkin ya. Kalau boleh tahu berapa sih kan? Alhamdulillah anak sudah 2. Nah ini anak yang bungsu nih, yang kedua. Sebagai bapak rumah tangga terus pembisnis, bagaimana sih Kang Arif untuk mengorganisasi waktu untuk tadi fokus pada usaha sebagai kepala keluarga gitu? Untuk manajemen waktu, kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya ya beberapa karyawan walaupun belum banyak tetapi sangat membantu sekali, sehingga dalam manajemen usaha itu kita tidak terlalu terikat terus harus standby setiap waktu gitu. Jadi ditinggalkan pun sebenarnya sudah bisa gitu. Hanya memang ada hal-hal yang tentu kita hanya bersifat monitoring saja, monitoring. Terus kita hanya memegang kendali dari mungkin belanja barang seperti itu. Sementara operasionalnya sebenarnya sudah bisa dilepas lah. Bisa dilepas. Selanjutnya nih Kang Arif, bagaimana sih cara mengelola keuangan khususnya nih Kang Arif? Keuangannya walaupun misalkan tidak terlalu detail juga, gambaran besarnya nih dari mulai modal awal dulu, terus misalkan omset dari tahun ke tahun, bahkan sampai detik ini mungkin boleh di-spill agar bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan semua nih terkait ya omset mungkin ya dari per bulan gitu. Sebenarnya rahasia perusahaannya itu ya, tapi tidak apalah, mudah-mudahan ya menjadi motivasi. Sebenarnya belum terlalu besar ini, dan kita pun mengawali bisnis ini juga dengan modal yang ala kadarnya dulu itu. Jadi dulu pertama kali stok barang itu hanya berkisar sekitar 6 juta. Itu modal yang kita punya gitu, sekitar 6 juta untuk stok awal kasur dulu. Jadi dulu pertama kali main itu kasur, belum ada surpet atau karpet, jadi kasur dulu, kasur gender. Dan kita investasi awal itu ya 6.500.000. Nah untuk omset sendiri karena di tahun pertama itu kita belum terlalu fokus di pembukuan, masih kurang bagus gitu pembukaannya. Tetapi di 2 tahun terakhir kita mulai perbaiki sistem pembukuannya, dan kita pakai aplikasi IPOS 5 sehingga untuk pembukuannya. Ya, jadi selain aplikasi kasir juga ada pembukuan. Oke, lanjut nih Kang Arif. Tadi yang menarik dari mulai permodalan awalnya di 6,5 juta gitu. Ya. Memulai usaha dari modal 6,5 juta, itu pun hasil dari pelelangan sewa toko undangan waktu itu. Jadi sebagian kita pakai untuk sewa kontrakan waktu itu,
dan sisanya ya kita pakai untuk stok barang Kak Jasmi. Dan alhamdulillah perjalanannya mungkin puncak-puncaknya kita di 2 tahun yang lalu, justru di 2 tahun lalu eh, ketika kita fokus pemasarannya itu tadi B2B ya, menyasar para distributor juga untuk partaian gitu kan. Alhamdulillah waktu itu bisa 1 bulan itu omset bisa sampai 700 juta per bulan itu. Cuman ya karena sekarang bergesernya target pasar, karena banyaknya juga persaingan gitu kan. Terlebih kan sekarang kita fokusnya B2C. Jadi memang untuk omset itu tidak terlalu besar gitu. Hanya paling separuhnya Dari yang awal. ya, separuh dari dulu masa-masa puncaknya. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya nih Kang Arif, apa sih hambatan, rintangan gitu ya dari mulai perintisan sampai saat ini yang menjadi kendala itu buat Kang Arif? Ya setiap perusahaan pasti punya kendalanya masing-masing. Betul. Apalagi ya untuk kita dari skala distributor atau bisa juga mungkin disebut toko juga, yang menjadi kendala pada awal-awal perusahaan itu tentu di manajemen, pembuatan sistem manajemen ya, itu menjadi sesuatu hal yang cukup sulit sebenarnya, karena saya sendiri kan tidak punya background pendidikan di dunia usaha gitu. Jadi kita benar-benar merintis otodidak. Jadi sistem kayak tadi pembukuan, sistem marketing pun kita merangkak Azmi. Itu kendala waktu awal-awal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mungkin untuk saat ini ada pergeseran nih, kendala-kendalanya itu ternyata ya tadi di marketing, kemudian di persaingan juga mempengaruhi. Karena dulu yang kebanyakan itu menjadi target pasar kita skala partaian. Nah, sekarang itu karena mereka sudah berjalan juga ngambil barangnya ke pabrik. Nah, jadi untuk sekarang itu justru kita jadi saingan lah gitu. Jadi kompetitor yang sehat pastinya ya. Nah, tentunya ya itu memotivasi untuk terus berinovasi gitu kan, dalam marketing, dalam pelayanan juga. Terakhir nih Kang Arif, sebelum menutupi perjumpaan kita nih Kang Arif, apa sih harapan atau pengembangan usaha Kang Arif untuk kedepannya gitu kan? Ya, tentu setiap yang usaha ingin mencoba untuk produksi sendiri gitu, agar bisa terlihat gitu permodalannya dari hulu ke hilir gitu kan. Tentu setiap perusahaan mungkin ada cita-cita ke sana, ingin produksi sendiri untuk memaksimalkan selain mungkin harapannya kita bisa lebih banyak manfaat untuk orang lain, merekrut orang lain kan gitu untuk bagian produksi. Kita juga mungkin bisa yaitu memperbanyak peluang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang intinya mungkin Azmi jika bisa produksi akan, tetapi tentu itu menjadi kendala tersendiri karena untuk karpet Malaysia ini untuk produksi itu tidak mudah, perlu mesin-mesin yang lumayan harganya gitu kan. Dan cita-cita ada, cuman mungkin masih jauh gitu produksi. Oke, terakhir nih Kang Arif, barangkali ada yang ingin disampaikan atau motivasi lah, biar para pelaku UMKM yang sedang merintis sekarang gitu ya, ataupun yang sedang mulai merintis usahanya gitu ya, yang sedang jatuh bangun usahanya, mudah-mudahan dari motivasi Kang Arif bisa menjadi ilmu dan juga motivasi buat rekan-rekan semua. Baik, yang pertama mungkin yang paling utama, yang paling penting dalam merintis usaha itu yakni bertawakal kepada Allah, karena itu hal yang harus kita sadari sejak awal gitu, karena tidak ada daya dan upaya selain ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai implementasi ketauhidan kita kepada Allah. Nah, dalam ranah ikhtiar ya, dalam merintis kita jangan lupa ikhtiar dunia, ikhtiar dalam memperbaiki sistem dan lain sebagainya harus diimbangi juga dengan ikhtiar langit. Ya seperti
pendistribusian zakat, dan itu kan yang utama, yang wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan. Juga asas-asas manfaat lainnya mungkin bisa dalam ranah meringankan pembeli dan lain sebagainya, mungkin itu juga termasuk dalam ikhtiar yang bisa kita lakukan. Dalam merintis tentu juga kita harus sabar ya, sabar. Selain sabar juga kita harus peka, Kang Azmi. Nah, ini yang kadang lupa. Peka itu dalam menganalisa pasar, kemudian dalam menganalisa ya pemasukan, apakah perusahaan kita itu sehat atau mungkin kurang sehat. Nah, itu kadang yang orang lain lupa. Sebenarnya hal itu sangat penting karena untuk membaca perusahaan kita ini harus dilanjutkan atau justru harus berhenti gitu kan, ekstrimnya harus berhenti. Tetapi dari sana, dari analisa itu kan kita juga bisa mentreatment kalau misalkan ada problem-problem, kendala-kendala, kita bisa mentreatmentnya. Itu hal yang penting dalam dunia usaha. Dan yang kemudian seterusnya juga jangan lupa pembukuan. Nah, itu pembukuan itu sangat penting sekali, yaitu untuk mengukur seberapa eh, banyak misalkan omset kita, kemudian apakah itu bisa menutup operasional. Nah, itu sangat penting bagi yang merintis. Adapun sekarang mungkin karena kondisinya konon gitu ya, konon sedang bisnis yang terimbas, perusahaan kecil maupun besar, ya memang itu juga dirasakan daya beli dari masyarakat juga kita rasakan menurun untuk karpet juga. Tapi tetap bersabar, tetap berjuang, jangan lupa berinovasi. Kemudian kita gunakan juga teknologi-teknologi yang saat ini ada di sekitar kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Mudah-mudahan ya Allah menjadikan usaha kita menjadi jalan rezeki dan kebermanfaatan bagi yang lain. Itu mungkin, Azmi. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua, khususnya bagi saya dan juga dua rekan saya, Kang Muhammad Nazmi dan juga Kang Fazil, dan juga untuk rekan-rekan semua mahasiswa IAIN Bandung. Mudah-mudahan bisa terinspirasi, termotivasi, bisa memanfaatkan sumber daya potensi yang ada di dalam dirinya. Terkhusus juga untuk Kang Arif, terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan usaha karpetnya terus jalan, Kang Arif, diberikan kesehatan keluarga dan juga untuk kita semua. Oke, sahabat trainer, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu di kesempatan yang